Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke my YouTube channel Daryl Patimala. Kali ini kalian mau aku ajak kegiatanku satu hari full jadi dari pagi, siang, terus malam. Oke, pagi ini aku mau diajak Pak Su untuk bayar pajak dulu Bayar pajak mobil tepatnya ya, karena sudah jatuh tempo. Nah, ini aku mau bayar pajak di dekat rumah aja, yaitu biasanya sih di ini loh di Kecamatan Menganti. Itu biasanya ada bayar pajak keliling gitu dari Gresiknya. Nah, ini aku sudah keluar dari gang untuk ke gang untuk jarak ke Pasar Menganti atau ke Kecamatan Menganti itu kurang lebih 1 kilometer. Jadi kan ini ya deket gitu loh. Seperti yang kalian lihat ya, beginilah ya suasana kalau mau ke Pasar Menganti atau mau deket Pasar Mengantinya itu selalu rame dan macet gitu ya guys. Itu tadi ada truk puter balik, bayangkan truk puter balik. Nggak tahu itu ngangkut apa, gitu aja macetnya sudah panjang ya. Oke, ini aku mau sampai di kantor Kecamatan Menganti. Jadi kalau kalian mau bayar pajak itu yang daerah sini ya di kecamatan itu di area Menganti itu bisa kalian bayar di sini aja. Jadi dari Senin sampai Sabtu itu, kalau Sabtu kemarin itu jam 8 sampai jam 12 siang. Tapi kalau hari biasa itu sama aja kayaknya, jam 8 sampai jam 12 siang jam itunya operasionalnya. Nah, ini kita sudah sampai akhirnya ya, rame lah ya, lumayan. Biasanya sih aku kalau bayar dulu itu sepi gitu, sekarang antri. Ini untuk langkah pertama bayar pajaknya itu kita antri dulu, masukkan KTP di ininya, di kotak di kotak tadi, registrasi tadi, terus kita tunggu. Ini aku juga bawa bekalnya damar jadi itu jam 8-an mungkin ya. Antrinya juga nggak begitu ini ya lama, jadi meskipun rame itu pelayanannya cepet. Lanjut aku mau mampir ke pasar. Jadi ini itu jam 8 jam 9-an mungkin ya. Nah, ini maaf ya karena damar ikut dubbing jadinya agak ke distract. Bilang halo. Halo. Iya, ini aku sudah di Pasar Menganti, kayaknya mau beli ayam aja gitu. Alhamdulillah harga ayam sudah turun ya dari 40.000 sekarang per kilonya 32.000. Ini aku beli setengah aja ya. Setengah itu 16.000 kalau beli sayapnya. Jadi kalau Pak Su ini suka bagian ayam itu bagian sayap kan kalau dimasak juga kelamaan itu tetap empuk, terus nggak perlu waktu lama-lama buat masak gitu loh, bisa ditinggal sebentar sudah mateng. Nggak perlu khawatir kalau kalian mau ke Pasar Menganti itu siang ya, jam 11 itu biasanya sudah pada mau tutup. Jadi kalau kesini itu sekitar jam 9 jam 10 itu kalian masih aman. Ini aja aku kesini sekitar jam 9-an itu, lihatlah masih pada buka, jualan daging, jualan sayur, jualan tahu tempe, ayam, kelapa, itu masih buka semua jadi aman. Ini aku mau sampai di pedagang ayamnya. Jadi ini itu ternyata juga langganan ibu mertuaku sama mamaku dulu. Mama Uti itu biasanya juga beli di sini kadang-kadang ya. Tapi ya namanya emak-emak itu banyak sekali langganannya. Ada yang beli di sini, beli ayam yang di sana. Jadi ya harus menyebar gitu. Nah, ini bagian sayap, aku mau beli bagian sayap setengah kilo aja karena mau aku masak ayam kecap yang simple-simple aja ya. Kalau
dimasak crispy juga bagian sayap juga enak. Jadi kayak ini ya, Ricis Nabati itu, Ricis Factory. Ricis Nabati kan jajan rek. Sedikit cerita, karena Damar kan sudah mulai ngerti gitu ya, kalau ditinggal mamanya bersih-bersih, ditinggal mamanya masak, ditinggal mamanya duduk di atas kamar gitu aja, Damar sudah rewel gitu, maunya mamanya itu tiduran terus, nggak boleh kemana-mana. Kan ya gimana ya bun, nggak bisa masak, nggak bisa bersih-bersih itu. Makanya sekarang saya inisiatif buat masak yang simpel-simpel aja, yang penting ada lauk gitu. Karena kalau ayahnya telat makan itu bisa masuk angin langsung gitu loh rek, kan ya kasihan ngurusi Damar tapi yang ayahnya nggak keurus. Iya. Ibu-ibu dan istri idaman ini ya, setiap hari harus masak gitu. Ngomongin pasar Menganti ini lengkap rek, dari sayur, ayam, terus baju itu juga ada di sini, terus penggilingan pentol-pentol bakso itu juga ada di sini. Ada yang jual kulit pangsit juga ada, terus roti burger, toko bahan kue, itu semuanya ada di pasar Menganti. Jadi kalian kalau kesini itu nggak usah nggak usah takut nggak ada gitu ya. Jual plastik aja ada di sini rek, jual areng itu juga ada di sini, jual kerupuk, wis pokoknya lengkap di sini. Makanya aku suka belanja di pasar Menganti itu kalau benar-benar butuh semua. Kalau sekedar masak biasa itu ke Melijo aja. Sedikit cerita, mertuaku kan juga ini rek, kerjanya kan juga di pasar. Jadi pasar Menganti ini bukanya itu jam 12 sampai jam 11 itu sudah tutup gitu. Kalau jam 12 itu ya masih ada lah 1-2 penjual, tapi ya nggak serame kalau jam pagi gitu. Kalau jam pagi itu jam 12 sampai jam 5 itu buat ini loh rek, melijo kulaan belanja buat dijual lagi gitu loh. Nah kalau yang jam 7 atau jam setelah subuh sampai jam siang itu orang-orang rumahan, ibu-ibu rumahan gitu yang belanja. Nah ini aku sudah selesai belanja ayam, cuma belanja ayam tok rek aku kesini itu. Sekalian ini kan bayar pajak deket, ya udahlah yang ke pasar aja yuk. Nah setelah dari pasar aku kok keinget kalau berasnya habis, terus popoknya Damar juga mau habis, terus apalagi ya. Ya udahlah kita mampir lurus lagi ke Green Smart. Ini kita sudah sampai ke Green Smart pagi sekitar jam 10-an ya rek ya. Dan ternyata masih tetap antrinya tetap ini ya agak panjang gitu, tapi nggak sepanjang yang aku grocery time kemarin itu. Lanjut, kayaknya Pak Su ini bakal beli es krim. Dia kepincut sama es krim, beli yang IC aja ya ayah, karena harganya lebih murah dari yang Walls. Kan nggak apa-apa ya rek ya, dapat banyak gitu loh kalau ice itu. Kalau yang Walls kan ya dapat banyak tapi price-nya agak nambah gitu. Nah ini kayaknya ayah itu kelupaan bawa keranjang, jadi angger meluncur ay. Ini aku liwat di kopi-kopi, kita berdua ndak ngopi rek, kepingin aja baru buat gitu, tapi ndak pernah nyetok kopi di rumah. Alhamdulillah juga Pak Su itu meringankan sekali, anaknya nggak ngerokok, nggak ngopi, sungguh idaman sekali ya. Ini aku mau ambil tepung crispy Sasa ayam goreng itu rek. Kalau kalian lihat di videoku sebelumnya yang masak ayam crispy itu enaknya pakai tepung Sasa. Nggak tahu ya, kalau yang Sasa, merek Sasa itu aku suka semua, dari bakwannya, terus tepung crispy, terus tepung-tepungannya itu aku suka. Kan ada varian baru itu yang tepung crispy itu kan ada yang pedes ya rek ya, tapi Pak Su nggak kuat. Katanya alasannya buat Damar sekalian loh, biar Damar bisa makan ayam crispy-nya. Padahal mah diriku hari ini tidak ingin memasak ayam crispy. Nah ini lanjut, aku mau ambil saus
Sausnya juga habis, kecap masih ada. Untuk saus aku suka merek Indofood yang ekstra pedas. Sekarang kan ada ya yang pedas dahsyat itu. Kok rasanya itu lebih ke kecut, asamnya itu lebih kuat gitu loh dibandingkan yang pedas, jadi kan nggak enak gitu ya menurut aku. Yang sedang itu ya yang ekstra pedas ini, kalau yang pedas juga terlalu asam. Lanjut ini, nah ini aku mau ambil beras. Biasanya itu aku ambil yang merek nasi uduk rek, tapi ternyata nasi uduk yang 5 kiloan itu sudah habis, makanya aku ambil yang warna hijau ini. Sedap wangi juga enak kok rek, harum. Ini hampir kayak pin-pin kalau dimasak, bau wanginya pas selesai dimasak itu kayak merek pin-pin, jadinya enak gitu. Makanya aku mau ambil yang itu, sedap wangi. Harganya juga tidak terlalu mahal, lagi-lagi emak-emak ya. Jangan heran kalau kalian lihat vlognya emak-emak itu selalu ada unsur penghematan ya. Kalian jangan menghujat wahai para bapak-bapak atau netizen, karena kantongku tidak pernah meminta kalian, jadi kalian jangan menghujat, oke? Guyon rek. Lanjut, ini mau ke pampers. Alhamdulillah rek, ya Allah, aku ingin bercerita ke kalian. Alhamdulillah Damar nggak iritasi pakai pampers yang biasa. Harganya kan 71.900 ya bunda-bunda. Kalau yang silver kan 86.000, itu cuma bertahan seminggu lebih. Ini kan tanggal 31 kemarin kan aku sudah beli pampers, terus sekarang tanggal 6 itu pampersnya Damar kan sudah sedikit, jadinya aku ambil pampers atau beli pampers gitu. Ini aku ganti sekarang yang warna kuning, sweetie bronze ya. Alhamdulillah anaknya sehat-sehat aja. Kemarin nyoba merek Pokana juga, alhamdulillah anaknya tidak iritasi juga. Terima kasih anakku, karena kamu sudah tidak menyusahkan mama dan ayah. Beli apa lagi ya rek ya? Kayaknya sabun masih ada, odol masih ada, sunlight juga masih ada. Terus ini lihatlah antriannya. Aku keliling-keliling dulu, kayaknya Pak Su nggak mau ambil. Biasanya itu ambil Oreo rek, tapi kok nggak keinget dia di sini. Langsung aja ambil itu es krim. Terus ini ya rek ya, tipsnya itu kalau belanja berdua Pak Su pilih-pilih terakhir gitu. Ini aku survei antrian, jadi aku ngantri yang antriannya paling dikit gitu. Nah itu Pak Su sudah ambil es krim, kayaknya kok es krimnya nggak ada buah Damar, cuma rasa durian sama yang coklat itu. Akhirnya aku mundur lagi, Pak Su yang maju buat antri, aku ambil yang melon. Nah Damar itu sekarang mau tumbuh gigi yang atas rek, 2 itu mau tumbuh. Nah itu meradang merah gitu, kadang juga bibirnya itu kayak sariawan gitu rek. Terus disarankan sama mbak iparku untuk dikasih makanan atau minuman yang dingin-dingin gitu. Nah sekarang ini aku mau ngasih belikan dia es krim. Aku itu bingung rek, es krim yang untuk Damar itu yang dikenyot, yang dipegang gitu, atau yang disendoki gitu. Makanya aku tanya Pak Su, kalau Pak Su itu menyarankan disendoki aja ngono, tapi kalau aku menyarankan untuk dikenyot aja. Jadi kan dia bingung. Akhirnya aku memutuskan untuk mengambil yang rasa melon itu tadi. Nggak tahu harganya berapa, yang penting asal ambil gitu ya. Karena cita-citaku itu rek, mengambil atau membeli barang itu nggak lihat harganya. Sombong. Oke, ini selesai belanja. Pak Su yang bayarnya itu cash rek. Kok ya tunai, maksudnya itu tunai. Kok enakan pakai
ini ya debit, karena kalau kembalian itu nggak dikembaliin permen. Masa pernah aku dikembaliin ini loh rek, jajan Momogi itu loh, Masya Allah. Coba aja dibalik ya, kalau aku kurang 500 tak bayar sama Momogi, gimana perasaan anda Green Smart? Total belanja kali ini itu 155. Alhamdulillah tidak ada receh-mereceh ya. Jadi ngasih uang 200 nanti kembali 45.000. Aman deh, tidak dikasih permen ataupun jajan Momogi. Lanjut, ini aku sudah mau balik. Lihatlah Damar sudah tidak mulai kondusif ya, tidak mulai bosan anaknya. Maafkan kalau belibet-belibet rek. Oke, ini sudah sampai rumah. Sebenarnya itu aku sudah masak rek tadi pagi buat sarapan. Ya kalau sekedar buat sarapan mah Damar tadi makannya itu sop tuna sama telur dadar itu buat ayahnya. Cuma simple aja, yang penting sudah sarapan. Nah ini pulang-pulang dari pasar, Damar ndak mau ditaruh, maunya digendong, jadi aku masak sama Damar ya rek ya. Tadi pagi juga belanja tahu di tetangga. Kalau kalian lihat videoku itu kan ada Mlijo yang deket rumah sini. Nah itu aku beli tahu di situ rek. Bayangkan ya 11 kilo, alhamdulillah Damar sekarang beratnya. Terus aku gendong setiap kali aku mau masak atau kemana-mana. Makanya tak kalai aku mengalah untuk masak yang simple-simple. Aku juga sudah bilang sama ayahnya ya, sekarang masaknya yang simple-simple ya, ndang mari ndang wis terus ndang maem. Oke lanjut, ini aku mau goreng tahu karena aku mau numis tahu sama brokoli rek. Brokoli hijau itu loh, kalau yang putih kan namanya kembang kol. Kalau di tempat kalian namanya apa? Nanti tulis di kolom komentar. Oke lanjut, pertama-tama ini kan aku nyuci tahunya, terus aku potong dadu-dadu. Nah kalau sudah dipotong dadu-dadu, aku langsung masukkan ke minyak yang panas rek. Alhamdulillah kalau aku masak itu benar-benar hemat minyak ya. Alhamdulillah sekali, karena aku jarang menggoreng-goreng. Baiknya sih menumis atau bikin sup gitu rek. Jadi ya kalau enggak ya ayam kecap. Nah ini ndak perlu dikasih garam lagi, langsung aja. Nanti kan ditumis ya rek ya, judulnya goreng tahu itu kan lama ya rek ya. Terus kalau kalian mau tahunya itu garing di luar lembut di dalam,
gitu. Terima kasih sekali lagi untuk kalian yang sudah mensupport aku hingga sekarang. Alhamdulillah aku nge-YouTube-nya masih senang, masih semangat. Jadi terima kasih banyak. Nah, bisa kalian lihat ini tuna aku mau mateng. Kalau bawang putihnya sudah gosong kayak gini rek, jangan dilanjutkan ya, diangkat aja. Nanti kalau kelamaan dipensir sama tunanya itu nanti tunanya ikut pahit gitu. Nah, ini aku nunggu kecoklatan sedikit lagi, kayak ada warna-warna coklat gitu rek di tunanya. Terus aku mau angkat. Sebenarnya banyak di YouTube, di TikTok, di sosmed lainnya atau di Instagram itu olahan ikan untuk empasi. Tapi aku males rek karena ini kan sudah siang, terus sekitar jam 11. Jadi waktunya Damar makan siang jam 12. Makanya aku nyambi masak ikannya Damar ini sesimpel mungkin gitu. Ini aku nunggu agak coklat, kok lama ya bunda ya. Itu tapi minyaknya kayaknya agak bertambah, kayaknya keluar dari ikan tunanya sendiri. Padahal aku tadi ini sungguh sedikit sekali ngasih minyaknya, karena kan juga Pak Su itu ndak suka masak atau makanan yang banyak sekali minyaknya gitu. Jadi alhamdulillah aku bisa menghemat minyak. 2 liter itu aku bisa sebulan lebih bun. Alhamdulillah ya. Kok bisa ya aku menghemat minyak seperti itu. Kadang kalau ke Grassmart itu nggak beli minyak sampean, nggak beli minyak sampean, masih ada minyaknya gitu bun. Ini sudah agak kering tunanya, jadi kayak gini. Kalau kalian masak tuna itu rek buat si kecil
Selera ya kalian kalau masak tumis-tumisan itu ada yang dikasih laos, daun salam, terus apa itu serai, ada jahe gitu ya. Tapi kalau aku cukup pakai bawang merah, bawang putih aja. Nanti dikasih saus tiram, terus kecap sedikit, seasoning, garam, gula. Aku ndak pakai micin ya bunda-bunda karena nggak punya. Jadi jangan takut buat masak karena kan masak juga selera. Ini juga apa? Karena orang tuaku kan mamaku asli Jawa Timur, papaku kan Jawa Tengah. Begitupun kayak mertuaku juga, meskipun sama-sama dari Jawa Timur, itu seleranya juga beda-beda. Kalau papaku itu seleranya masak udang itu diapain ya? Nanti tulis di kolom komentar, kasih tahu aku ya bunda-bunda. Itu aku numis brokolinya, aku kasih air lagi karena ini ya gampang menyusut gitu loh ininya airnya itu, karena kan brokoli masaknya lama ya bun ya, apalagi kalau buat damar. Sebenarnya enak brokoli itu yang masih kres-kres gitu kalau aku, tapi kan makan buat satu keluarga, damar juga ikut makan, jadi kan agak aku ini masak lama gitu. Oh iya, kalau kalian tanya kan banyak ya yang salfok sama wajan tumisan itu aku beli di ini loh Hypermart. Kalau di sini tuh ada Hypermart gitu. Nah, itu waktu itu diskon tinggal 99.000, jadi 100.000 gitu per satunya. Emang minusnya itu dia nggak ada tutupnya jadi cuma panci aja kayak gini. Nah sebelumnya dulu itu aku juga pernah beli wajan kayak gitu, tapi di
belikan sama Pak Su pas ulang tahun. Warnanya hitam, cari yang coklat itu sudah habis. Padahal aku kesana bolak-balik itu aku pasti bisa beli yang warna coklat. Pas mau beli ternyata habis. Apakah anda juga begitu Bunda? Kalau pengen barang, pas datang ke situ sudah punya uang ternyata barangnya habis. Menyesal deh. Tahu gitu kan ndak usah acara ulang tahun, kita beli aja. Jangan salfok sama kolong itu ya Bun, kolong dapur. Ini aku sudah mau membalik-balik udangnya. Jadi kalau kalian pengen yang crispy, itu kompornya kalau terakhir-terakhir ya itu dibesarin banget. Nah nanti diosreng-osreng kayak gini, nanti bakalan udangnya crispy, nggak empuk kayak apa ya. Jalan, jadi ini tuh sudah sore Rek. Pak Su nggak bisa ikut karena masuk kerjanya itu sore, ada 3 shift gitu. Jadi sekarang aku lagi menuju ke mana hayo? Aku menuju ke Lontar Sewu. Ini bener-bener mendadak ya, karena aku baru ditelepon sama Katul ini jam 12 mungkin. Pas waktu masak itu, ayo ke Lontar Sewu. Nah, Lontar Sewu ini terletak di Desa Hendrosari, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Gitu. Ini aku sama Damar aja berdua, terus sama Keira, terus sama Mas Fahmi, Katul, gitu. Untuk jaraknya juga deket sama kayak ke Pasar Menganti, tapi bedanya kalau Pasar Menganti kan dari rumahku itu ke selatan, nah ini ke utara Rek. Nah ini kita sudah masuk ke Desa Hendrosari. Dulunya ini itu desa yang terkenal sama rumah makannya. Kalau kalian pernah ke sini atau pernah dengar, itu kan rumah makan BI Berkah Ilahi gitu ya, itu bener-bener rame dulu Rek. Nah terus lama-kelamaan banyak sentra wisata kayak Pak Wito, terus jual-jual legen. Ini terkenal sama desa yang jual legen gitu sebenarnya, itu legen, toa, terus siwalan. Kalau kalian tahu buah siwalan ya. Sekarang dibangun wisata. Sebenarnya dulu itu cuma ada waduk
di situ tuh ada waduk sebenarnya. Nah, terus merambat jadi tempat wisata. Nah, ini dia, kita tadi sudah parkir, sudah sampai di Lontar Sewu. Nah, untuk bukanya itu setiap hari, jadi Senin sampai Minggu. Terus jam bukanya itu jam 8, tutupnya jam 9 malam. Jadi kan kalau kesini kalian bisa lama gitu ya Rek ya, nggak kayak yang di Malang itu kan buka jam 10, nanti tutupnya jam 5 gitu. Nah, ini masuknya itu kalau Senin sampai Jumat itu kalian cuma 5.000. Nah, kalau weekend Sabtu Minggu itu masuknya bayar 8.000 gitu. Di dalamnya itu banyak wahana Rek yang berbayar lagi tentunya ya. Kenapa rame? Karena kan kita ndak dipaksa untuk naik semua gitu. Ada khusus wahana anak kecil, khusus wahana anak besar gitu. Jadi ndak bingung lah ya kalau kalian punya anak kecil sama besar ke sini. Terus orang dewasa juga bisa naik. Jadi kalian yang punya pacaran di sini bisa. Oke, lanjut. Ngomong apa ya aku mau ya. Oh ya, ini aku mau naik kereta. Jadi kereta dulu aja ya. Untuk kereta harga tiketnya 15.000 Rek. Kan murah kan? Menurutku murah karena aku naik sendiri. Damar kan belum bayar. Untuk naik kereta itu ini durasinya 2 kali putaran. Ini Keira masih melihat-lihat, terus mamanya mau beli tiket dulu. Jadi yang naik nanti aku, Damar, Katul, Keira sama Dedi. Keira ini kalau manggil ayahnya itu Dedi. Jadi Dedi Fahmi yang akan menggantikan ini ya, kalau gendong Damar, kalau mamanya capek itu Mas Fahmi nanti. Terima kasih Pak D. Untuk tiket permainannya dari harga 5.000 sampai 25.000. Jadi kalau yang Skyback yang mancal di atas itu 25.000 Rek. Kalau kalian naik naik kereta ini itu 15.000. Terus ada juga Tagada, tapi kan nggak mungkin ya aku bawa Damar terus naik wahana-wahana yang dewasa kayak gitu, kan kasihan anaknya. Oke, wahana pertama kita naik kereta api. Jadi kereta apinya itu mengelilingi sawah-sawah kayak gini, seru kan? Kalau aku lihat di TikTok itu, pada seru gitu loh. Nah, ini aku mau naik. Bagaimanakah? Apakah seru seperti yang ada di TikTok? Kita lihat dulu ya. Ini lagi antri, jadi durasinya itu 2 kali putaran Rek. Ya lumayan. Dengan harga 15.000 kita bisa menikmati sawah dan pohon-pohon lontar. Nah, ini ya sejarah kenapa dinamakan Lontar Sewu, karena di sini itu banyak atau desanya itu banyak pohon lontar. Nah, pohon lontar itu adalah pohon penghasil legen, terus toak, terus sama siwalan itu tadi. Kan terkenalnya Hendrosari itu kan ini Rek, desa legen gitu, tapi kan kalau bahasa Indonesianya kan lontar gitu. Itulah sejarahnya terbentuk Lontar Sewu. Nanti kalau aku salah bercerita kalian lihat Google aja ya, kan Google lebih pintar sekarang. Nggak tahu kenapa orang 2 ini kok ini ya, orang 3 sih itu pada pakai oranye semua. Oke, ini kita sudah naik dan mengelilingi sawah-sawah. Nah, sungguh indah sekali ya sawahnya ya. Kalau kalian orang kota, kalau orang jauh itu pasti seneng sama pemandangan kayak gini. Tapi kalau kita mah ya be aja karena rumah kita sudah dikelilingi sama sawah-sawah. Loh beneran kan Rek? Ini aku tahu dari saudaraku yang dari Jakarta atau kalau dari Bali pulang ke sini gitu ya. Itu tanteku sama anak-anaknya itu seneng banget kalau lihat sawah. Terus kalau diajak mudik ke Malang itu bener-bener menikmati gitu loh. Semua itu dicoba, kayak ada kan kalau di Malang itu ini
air terjun Coban Rondo, terus PNS, terus para layang, terus apalagi itu. Pokoknya semuanya itu dicoba. Terus ini Coban Jahe, Coban Sewu, apa aja dicoba. Ya namanya orang kota ya, katanya di sini harus liburan, kalau di kota mah kerja gitu. Makanya refreshing. Lontar Sewu ini bukanya itu tahun 2021. Sekarang kan 2022 ya, Rek ya. Jadi maklum kalau masih banyak perbaikan dan pembangunan gitu, Rek. Tapi kalau kesini cukup lah ya buat refreshing, karena kan sudah mewakili hati para emak-emak yang ada di rumah untuk refreshing. Anak-anak juga kan lagi suntuk karena wabah corona kemarin ya, Rek ya. Suntuk sekolah online, lebih tepatnya juga para emak-emaknya juga suntuk karena ngomelin anaknya nggak bisa nggarap PR. Nah ini 2 kali putaran ya, Rek. Ingat 2 kali putaran 15.000. Ini Damar sungguh menikmati sekali. Keira juga, Dedi sama Mama Keira juga senang. Terus ini kita sudah selesai naik. Makanya ini tuh ya alhamdulillah kesini tuh sepi gitu loh, Rek, nggak sampai antri panjang gitu. Nah ini adalah permainan impianku, Rek. Aku tuh sebenarnya pengen naik ini dari dulu, tapi kalau di daerah sini itu jauh kan, nggak ada kan. Ada tah di Malang, ada tarik. Oh ada di Skrit Zoo, tapi kemarin kan kalau mau ke Skrit Zoo itu ini hujan, jadi kan nggak jadi. Ini berbayarnya 10.000. Jadi kalau 10.000 itu kayaknya sepuasnya, Rek. Kemarin itu lama sekali loh. Ini aku mau ngajak kalian buat lihat-lihat wahana anak kecil. Ada playground kayak gitu. Terus ini ada, kalau kalian ngomongin ini apa? Nyebutnya apa? Biang lala gitu ya. Terus ada helikopter, terus ada ini mandi bola, terus ada kereta-keretaan yang kecil kayak gitu. Tapi sayangnya Damar ndak bisa mainan, Rek, di sini karena kan masih ya belum setahun ya, masih bocil, masih bayi, jadi nggak bisa kalau nggak sama mamanya. Kecuali yang di Menganti kemarin Play Kids itu bisa karena kan di ruangan. Kalau di sini kayaknya no. Nah itu sembari kalian aku ajak tadi itu, sebenarnya Keira sama dedinya itu naik itu loh, Rek, skybike, sepeda pancal di atas itu ya, kita nyebut aja itu ya, soalnya aku lemah dalam speaking bahasa Inggris. Sebenarnya aku juga diajak naik ini, tapi kok ndak otomatis dipancal gitu di kayu sama kaki. Oh ternyata tidak, apalagi aku bawa Damar. Nah itu bisa kalian lihat, itu Dedi sama Keira lumayan loh Bun naik mancal kayak gitu itu. Aduh sungguh capek sekali, jos. Sebenarnya itu yang naik itu Mama Keira sama Keira, tapi Mama Keiranya katanya takut nanti aku kalau menggos-menggos di atas gimana. Akhirnya Dedi ini sing naik, Rek. Itu tiketnya 25.000, Rek. Jadi termahal, kalau menurutku sih mahal untuk naik kayak gitu, 25.000. Mancal dewe pisan ya. Capek. Oke, habis ini kalian mau aku ajak keliling-keliling Lontar Sewu. Jadi Lontar Sewu itu kan tadi ada beberapa wahana, ada takada, ada komedi putar, ada skybike, terus skybike. Ya wis lah, sepeda pancal tadi ya, Rek ya. Terus ada taman ini, Rek, taman kelinci. Terus ada spot-spot foto kayak gini. Oke, kalian ikutin terus ya vlog aku di Lontar Sewu.
Nah, ini taman kelincinya. Kalau taman kelinci itu masuknya itu 10.000 rek. Jadi kalian harus bayar kalau mau ke situ. Jadi nggak beda jauh sama PNS ya. PNS kan masuknya murah. Terus di dalamnya lagi itu harus bayar-bayar kalau mau naik wahana atau masuk ke wahana gitu kan rek. Nah, ini bioskop VR. Aku nggak masuk ke sini karena rame, di dalamnya itu banyak anak-anak kecil yang ini loh, lihat bioskop yang ada kacamatanya gitu loh rek. Embo namanya apa itu ya, aku sungguh kudet sekali sekarang. Tidak mengikuti zaman. Ini selesai jalan-jalan tadi Mama Keira pesen makanan, jadi kayak cemil-cemilan gitu ya rek ya. Ini ada kentang goreng, ada tahu crispy, terus es jus gitu, es terus jus, bukan es jus gitu ya rek ya. Alhamdulillah ini kayaknya Damar juga menikmati kentang gorengnya, jadi sharing ya. Aku ndak tahu apa aja makanannya tadi karena yang beli ini Mama Keira atau Mama Katul. Sebenarnya itu kesini juga bertiga rek, bergeng gitu. Ada Tante Lilu tapi Tante Lilunya nggak bisa gitu. Ini aku mau keluar dari Lontar Sewu menuju ke tempat selanjutnya. Apa hayo. Jadi kita mau cari makan di sana. Ini tuh namanya Food Junction Pakuwon gitu ya, bukan Pakuwon Mall rek. Ini sama anak perusahaannya gitu, tapi lebih ke wisatanya, bukan ke mall ya. Tipis-tipis ada mallnya gitu ya, tapi nggak gitu. Nah, ini Damar lagi sama Dedi Fahmi karena kakak Keira kepingin pop mie rek sebenarnya itu tadi. Alhamdulillah ini mau menuju ke lokasi kedua. Damar lagi nenen, dia kayaknya capek karena tadi sudah jalan-jalan, sudah beraktivitas sama mamanya. Oke, ikutin terus ya video vlog aku sama mereka menuju ke Food Junction.
Alhamdulillah kita sudah sampai di Food Junction. Jadi Food Junction ini adalah salah satu anak perusahaan dari Pakuwon gitu rek. Kan kalau kalian kesini itu kan ada tulisan Food Junction Pakuwon gitu ya. Itu ndak salah kalau anak perusahaannya Pakuwon juga. Terus kalau kalian masuk sini, karena kan ini sekarang sudah jadi mall rek. Tapi mallnya itu ada wahananya gitu loh. Apa? Nanti deh kayak kalian lihat. Jadi kumpul-kumpul gitu karena kan banyak pilihan makanannya. Dan di sini juga bersih rek. Nah ini aku kesini itu hari apa ya? Hari Rabu. Hari Rabu. Jadi kalau weekday kayak gini itu sepi, alhamdulillah ya, tidak membludak gitu. Ini kita menuju ke pusatnya Food Junction. Jadi Food Junction itu di tengah-tengahnya ada waduk rek, waduk buatan gitu loh. Nah nanti itu ada perahu bebek-bebekan, terus ada komedi putar, terus ada trampolin gitu. Jadi di sana itu ndak cuma makanan aja. Kalau kalian bawa bojil ke sini juga recommended ya. Nah, ini kita sudah sampai di Food Junction itu jam sebelum maghrib ya, jadi masih cerah seperti itu awannya atau masih padang gitu loh rek. Nah ini tempat makannya, kalau kalian pesan makan nanti bisa dimakan di luar atau di dalam kayak gini. Nah ini kita sudah sampai di ikoniknya Food Junction. Jadi ikoniknya Food Junction itu waduk ini rek. Dulu itu sebenarnya ada biang lalanya, tapi nggak tahu kenapa kok ini ya nggak ada sekarang. Nah bisa kan lihat itu ada bebek-bebek, perahu bebek-bebek. Nggak tahu itu naiknya berapa. Kemarin itu Keira naik trampolin itu bayar 15.000. Tapi kalau yang wahana-wahana lain
sama Keira kalau duduknya sudah dicarikan, yaitu di depan pentol gila. Nah, pentol gila ini kalau kalian tahu itu ini ya, cabangnya itu banyak. Di Menganti juga ada, terus di Royal juga ada. Oh iya, Royal itu salah satu mall yang ada di Surabaya, Rek. Nah, ini aku sama Damar sudah membuka-buka makanan, jadi anaknya sungguh excited kalau sama makanan. Alhamdulillah sampai sekarang belum gitu. Oke, ini aku pindah posisi karena yang tadi itu mejanya ini rek nggak simetris gitu, jadi goyang-goyang. Terus kalau di senggol Damar mejanya itu HP-nya jatuh kan eman ya. Terus ini sayangnya aku nggak bawa tripod, jadi ya maafkan kalau Damar kelihatan kepalanya aja itu. Alhamdulillah Damar makan apa aja itu suka. Terus di sini aku tadi lihat-lihat gitu ya mau makan apa enaknya. Terus aku tuh kesini itu sebenarnya mau makan makanan Korea gitu, Rek. Menunya itu ada makanan Korea kayak jajangmyeon, terus tteokbokki, terus ada ramen. Tapi nggak ada, sudah tutup entah kenapa gitu ya. Tapi kalau kalian kesini cari Cincau Station, minuman yang murah itu ya Rek ya, 6.000 kalian sudah dapat minum apa itu yang kekinian gitu. Itu sudah dapat Rek di sini. Nah, ini nanti aku titip katul ini ya, gurin. Enak kalau gurin itu. Itu rekomen untuk kalian kalau beli ke Cincau Station. Oh iya, sungguh disayangkan kalau Tante Lilut nggak ikut karena dia nggak bisa, katanya habis maghrib itu diajak ibunya keluar. Nah ini kita berbincang sangat lama sembari menunggu Keira main trampolin itu tadi guys. Nah untungnya Keira ini mau gitu loh kalau dititipin sama dedinya. Jadi emak-emaknya ini punya quality time. Ini kita bahas makanan bisnis, terus cerita-cerita gimana bisnisnya masing-masing gitu. Jadi benar-benar quality time aku dan Katul saat ini. Oh iya, terima kasih untuk kalian yang sudah mensubscribe, like, dan share video aku. Terus melihat dan mendengarkan suara medokku ini sampai akhir ya. Dari video awal sampai akhir. Terus kegiatanku hari ini sampai akhir. Sungguh terima kasih. Dari belanja ke pasar, terus bayar pajak, terus ke Gretsma, terus masak, terus apa tadi ya, jalan-jalan ke Lontar Sewu. Nah ini part terakhir yaitu ke Food Junction Rek. Untuk yang baru gabung, salam kenal ya. Jangan lupa subscribe, saling support, terus like, share gitu Rek. Nah sembari apa itu aku mau pulang, jadi kan Mas Fahmi juga sudah belanja pampersnya Keira, terus tadi juga beli apa gitu aku lupa. Terus ini ternyata kita mau mampir beli chat time dulu. Untuk chat time
bener-bener sudah mau pulang ya Rek, nggak mampir-mampir. Jadi terima kasih untuk kalian yang sudah melihat video aku sampai akhir. Seharian ini kalian sama aku melihat kegiatan dan aktivitasku. Terima kasih ya Rek ya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.